Shalom Bapak Ibu semuanya, selamat pagi, semangat pagi untuk kita semua, salam sehat buat kita semua Bapak Ibu. Mana wajah-wajah cerianya yang mencari hadirat Tuhan pagi hari? Siapa yang siap untuk mendapatkan semua ini yang ditambahkan kepada kita untuk mencari wajah Tuhan setiap pagi? Boleh lambaikan tangan Bapak Ibu sekalian. Haleluya, puji Tuhan. Selamat datang di BW. Wah, puji Tuhan ya, senang sekali pada pagi hari ini. Ada Ibu Sinai, Ibu Handayati. Halo, shalom Bu. Persiapannya, wah luar biasa. Juga Ibu Lani dan juga Ibu Sekar. Bagaimana Ibu Sekar? Sudah sembuh? Haleluya. Masih lemes Bu. Lemas, Lambungnya tapi sakit, sudah ada agak perbaikan. sembuh, sudah ada perbaikan. Puji Tuhan. Nanti kita doakan terus ya Bu ya. Terima Juga kasih Bu. untuk Ibu Biho, sama-sama Bu. Juga untuk Bu Linggawati. Shalom Bu. Suara aman Bu? Kedengaran jelas? Aman jelas. Aman ya. Sudah sampai merasuk ke jiwa dan sukma. Aman Sudah ya. semua. Oke. Juga untuk untuk Bu Rika. Shalom Bu Rika, selamat pagi. Pak Mardani Tampu Bolon, selamat pagi. Juga Bu Femi, selamat pagi Bu. Shalom Bu. Juga untuk Ibu Duma Siburian juga selamat pagi. Bu Leli Kristiani, Ibu Duma yang semangat selalu membagikan. Ya, puji Tuhan, ada Bu Kartika, ada Bu Mimi, Bu Selawati. Oke, Bu Debi juga, ada Bu Eva, Bu Marta, dan Kak Aldo. Shalom Kak Aldo, dan juga ada Bu Teresia baru saja bergabung. Wah, puji Tuhan. Pak Hendri Gunawan dan juga Bu Dora Gunawan sudah bergabung juga. Ya, selalu shalom juga untuk Talia yang sedang berangkat ke sekolah. Oke, juga Bu Lani, shalom Bu Lani. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian, kita mau masuk ke BW. Mari sama-sama kita bersatu di dalam doa Bapak Ibu. Mari kita berdoa Bapak Ibu terkasih. Allah Roh Kudus, Bapa yang sangat baik, kami datang ke hadirat-Mu pada pagi hari ini. Sirami kami dengan kuasa-Mu dan lawat kami dengan hadirat-Mu. Biarlah kuasa-Mu bekerja dan hadirat-Mu akan mengubah kehidupan kami, hati kami, pemikiran kami, perasaan kami, agar menjadi benar, segaba dan serupa dengan pemikiran dan kehendak Bapa di sorga dan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami yakin dan percaya mujizat-Mu terjadi ya Tuhan, setiap kami yang percaya dan berserah hanya kepada Tuhan. Dan kami berdoa ya Bapa, biar damai sejahtera Kristus tinggal dalam kehidupan kami senantiasa. Mulai saat ini ketika kami benar-benar berseru kepada Tuhan Yesus, nama-Mu dahsyat dan ajaib. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami mau berdoa sebagaimana Engkau sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan kami mencoba, lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari yang sepakat dan percaya sama-sama katakan amin. Amin, puji Tuhan. Mohon izin ya Bapak Ibu, saya mute dulu sementara supaya suara nanti pada saat ditayangkan jauh lebih jelas ya. Oke Bapak Ibu yang terkasih, ini dia yang akan kita bawakan pada pagi hari ini. Mari kita memuji Tuhan di tempat kita masing-masing. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi,
Di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Haleluya Yesus, kami percaya Tuhan, di dalam Engkau ada pertolongan yang nyata. Hati kami akan tenang jika kami tinggal di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, karena hadirat-Mu akan membasuh setiap hal yang mengganjal di hati kami. Hadirat-Mu menyembuhkan kami Tuhan, menguatkan kami. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku Yesus. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Boleh sambil taruh tangan di dada Bapak Ibu sekalian. Katakan dengan iman sama-sama. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kuasa-Mu akan kami rasakan dan kasih-Mu ada di dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang percaya sama-sama katakan amin, amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, sekalipun ada kelemahan, sekalipun ada masalah, sekalipun ada hal yang mungkin membebani Bapak Ibu, yang penting adalah apa? Kita harus tinggal di dalam Tuhan, ya.
Karena itulah kunci supaya hati kita itu tenang. Itulah kunci supaya kita bisa memandang wajahnya. Mata kita tertuju nggak kepada masalah, nggak tertuju kepada penyakit, nggak tertuju kepada persoalan, tapi tertuju kepada kuasa yang nyata, yaitu salib Kristus. Itulah eh, kebahagiaan kita sebagai orang Kristen atau pengikut Kristus, Bapak Ibu, karena kuasa salib Kristus itu ya yang menjadi satu-satunya pengharapan ya. Karena di dalam salib itu mengandung pengorbanan yang sempurna. Oke Bapak Ibu, sehingga kalau hati Anda resah dan gelisah, Anda cukup hanya memandang Yesus Kristus saja. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu perjalanan iman kita dalam pertumbuhan iman kita di 2 Samuel, 2 Samuel pasal 13 ayat yang ke-23. Mari kita baca sama-sama di tempat kita masing-masing, atau Anda bisa catat juga di tempat Anda berada supaya tidak lupa, nanti bisa dibaca lagi. Oke Bapak Ibu sekalian, kita mau sama-sama ya. Demikian ada tertulis, Amnon dibunuh, Absalom melarikan diri. Sesudah lewat 2 tahun, Absalom mengadakan penguntingan bulu domba di Baal Hazor yang dekat kota Efraim. Lalu Absalom mengundang semua anak raja. Kemudian Absalom menghadap raja, lalu berkata, "Hambamu ini mengadakan penguntingan bulu domba. Kiranya raja dan pegawai-pegawainya ikut bersama-sama dengan hambamu ini." Tetapi raja berkata kepada Absalom, "Maaf anakku, jangan kami semua pergi, supaya kami jangan menyusahkan engkau." Lalu Absalom mendesak, tetapi raja tidak mau pergi. Ia hanya memberi restu kepadanya. Kemudian berkatalah Absalom, "Kalau tidak, izinkanlah kakakku Amnon pergi beserta kami." Tetapi raja menjawabnya, "Apa gunanya ia pergi bersama-sama dengan engkau?" Tetapi ketika Absalom mendesak, diizinkannya Amnon dan semua anak raja pergi beserta dia. Lalu Absalom memerintahkan orang-orang yang demikian, "Perhatikan, apabila hati Amnon menjadi gembira karena anggur, dan aku berkata kepadamu, paranglah Amnon, maka haruslah kamu membunuh dia. Jangan takut, bukankah aku yang memerintahkannya kepadamu? Kuatkanlah hatimu dan tunjukkanlah dirimu sebagai orang yang gagah perkasa." Orang-orang Absalom memperlakukan Amnon seperti yang diperintahkan Absalom. Lalu bangunlah semua anak raja itu. Mereka menaiki bagalnya masing-masing dan melarikan diri. Mereka masih di tengah jalan ketika kabar sampai kepada Daud dengan demikian, "Absalom telah membunuh semua anak raja. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos." Lalu bangunlah raja, dikoyakkannya pakaiannya dan berbaring di lantai. Dan semua pegawainya yang hadir padanya mengoyakkan pakaian mereka. Maka berbicaralah Yonadab anak Simea kakak Daud, katanya, "Janganlah tuanku menyangka bahwa semua orang muda anak-anak raja itu telah dibunuh. Hanya Amnon yang mati. Sebab hal itu telah terlihat pada air muka Absalom sejak Amnon memperkosa Tamar adiknya. Jadi janganlah tuanku raja menaruh pikiran dalam hatinya bahwa semua anak raja itu sudah mati, sebab hanya Amnon yang mati." Absalom melarikan diri. Ketika orang yang berjaga-jaga melayangkan pandangnya, maka terlihatlah olehnya sejumlah besar orang datang dari jurusan Horonaim sepanjang sisi pegunungan. "Beginilah," berkatalah Yonadab kepada raja, "lihat, anak-anak raja datang. Benar seperti kata hambamu ini." Baru saja ia habis berkata, datanglah anak-anak raja itu. Mereka menangis dengan suara nyaring. Juga raja dan semua pegawainya menangis dengan amat keras. Absalom telah melarikan diri dan telah pergi kepada Talmai bin Amihur, raja negeri Gesur. Dan Daud berduka cita berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Absalom telah melarikan diri dan telah pergi ke Gesur. Ia tinggal di sana 3 tahun lamanya. Lalu raja tidak lagi marah terhadap Absalom, sebab kesedihan hatinya karena kematian Amnon telah surut. Ya, Bapak Ibu sekalian, apa yang menjadi catatan penting untuk saudara dan saya? Memang sekali lagi ya, dari kemarin kan kita belajar bagaimana ada pembelajaran yang berharga di balik peristiwa yang tragis, yang memilukan yang terjadi antara Amnon dan Tamar. Ya, nah kali ini kita mau belajar juga sebuah pembelajaran yang baik di balik peristiwa yang juga tidak kalah tragis juga ya. Ini semakin tragis karena apa? Karena ada saling bunuh antara saudara. Tapi bukan tanpa alasan. Mereka saling bunuh karena apa? Karena Absalom itu kesal banget sama si Amnon. Kenapa dia kesal? Karena Amnon itu memperkosa
adiknya juga, yaitu Tamar ya. Karena Tamar itu adiknya Amnon dan juga adiknya Absalom. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, sebenarnya kita bisa melihat bagaimana Absalom ini kalau tidak salah jalan ya, dia akan menjadi seorang motivator dan pemimpin yang hebat. Tahu dari mana Abuna? Yang pertama, di kalimat yang pertama dikatakan sesudah lewat 2 tahun Absalom mengadakan pengguntingan bulu domba di Baal Hezer yang dekat kota Efraim. Ya, lalu Absalom mengundang semua anak raja. Ada 3 tahap. Yang pertama adalah Absalom mempersiapkan 2 tahun. Yang kedua, dia tahu waktu yang tepat di mana semua undangan itu beralasan untuk dia mengundang banyak orang. Ya. Dalam hal ini hari pengguntingan bulu anak domba. Bulu domba. Lalu kemudian dia mengundang semua anak raja supaya ada alibi ya, ada alasan gitu ya. Jadi enggak mempersempit kesempatan dia. Kenapa? Karena dia sudah memprediksi dan menyimpan dendam, memprediksi bahwa dia akan membalas dengan cara yang di waktu yang tepat, menyimpan dendam selama 2 tahun. Ya. Dalam hal ini Bapak Ibu, yang tidak boleh kita tiru adalah menyimpan kebencian dan dendam pasti. Ya, tentu itu akan menjadi akar pahit. Ya, kita minum jamu pahit, kita minum, mohon izin terbuka. Kita minum jamu pahit saja bisa pasti dilepehin gitu ya. Apalagi kita kalau menyimpan akar pahit. Harusnya dikeluarkan. Tapi enggak, itu disimpan. Anda bisa bayangkan seperti Anda minum jamu, lalu kemudian pas minum jamu pahit banget terus Anda tahan begitu. Kan lama-lama jadi merusak. Ya, merusak rasa, merusak mood juga karena pasti begitu kan. Sama Bapak Ibu. Sebenarnya kita menyimpan akar pahit ya, menyimpan dendam itu sebenarnya merusak jiwa, hingga merasuk jiwa dan merusak segala sesuatu di dalam sini. Makanya kalau engkau punya dendam, hari ini engkau harus lepaskan. Kalau engkau punya akar pahit, engkau harus mau mengambil keputusan, aku mau cabut akar pahit ini. Gampang kok sebenarnya. Yang menjadi tidak mudah adalah ketika kita beralasan. Nah, kebencian Absalom itu kenapa bisa dia simpan selama 2 tahun? Karena dia ambil sebuah alasan. Dia bisa menunjukkan kesabaran dan perhitungan yang matang. Seandainya Absalom ini tidak salah jalan, ini luar biasa. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita melakukan perhitungan yang matang pada saat kita mau membangun usaha, pada saat kita mau melangkah, pada saat kita mau pergi, pada saat kita mau pulang, lalu kemudian kita juga sabar ketika kita misalnya lagi antri tiket, atau kita sabar ketika kita sedang mencari barang yang harus kita bawa, kita sabar sampai jawaban dari Tuhan juga kita dapatkan, ya. Yang ada hati kita apa? Hati kita pasti lega dan damai sejahtera. Tapi karena hati Absalom ini menyimpan dendam, dan dia pikir cuma dia yang tahu. Tetapi sebenarnya ada orang yang mengetahui itu. Siapa yang orang mengetahui? Yang mengetahui adalah Yonadab anak Simea. Ya. Yonadab juga. Kenapa dia tahu? Orang dia yang gara-gara dia kan si Amnon ini memperkosa adiknya. Ini kalau kita lihat ya, antara kebencian dan kesabaran. Jadi lebih pilih mana? Menyimpan benci selama 2 tahun atau menyimpan sabar selama bertahun-tahun? Tapi kan menyimpan sabar makan hati dan segala macam. Tapi kalau kita di dalam Tuhan, kita akan dimampukan untuk sabar. Karena sabarnya bukan dari kita. Tapi bagaimana kita menyatu dengan roh Tuhan, roh Allah. Roh Allah itulah yang akan kita salurkan. Roh Allah itulah yang mengalir di dalam diri kita. Sehingga kita menjadi sabar. Bukan kita menyabarkan diri. Kalau kita menyabarkan diri pasti capek, pasti lelah. Dalam segala aspek kehidupan, menghadapi karyawan, menghadapi orang terdekat, pasti lelah. Bahkan sampai di dalam kehidupan kita sendiri pasti capek. Tapi kalau kita mau datang kepada Tuhan, kita mau menyatu di dalam Tuhan. Nah, masalahnya Absalom ini kalau kita lihat,
mereka juga sama-sama anak raja, sama seperti Amnon. Biasa semuanya didapatkan enak. Mungkin maksudnya Daud adalah ia ingin memberikan kasih sayang yang rata kepada semua anak-anaknya. Tetapi Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh Daud ini tidak boleh kita lakukan sebagai orang tua. Kenapa saya katakan demikian? Karena bagaimanapun juga kita harus adil dalam menegur. Kita pun juga harus adil dalam mengingatkan. Jangan hanya pada saat tertentu atau pada pribadi tertentu saja kita bisa mengingatkan, kita bisa tegas. Tapi kalau yang lainnya kita tidak bisa tegas. Nah, mungkin Anda bertanya ya, saya juga bertanya-tanya soalnya, kok Daud tidak membuat hukuman kepada Amnon? Kok Daud seperti tidak bergeming? Kok Daud seakan-akan ingin cuci tangan? Saudara, itulah sifat dosa. Bahkan Daud pun tidak menasihati Amnon. Kenapa? Karena ketika dosa itu sudah dibuai, kemarin kita sudah baca, sudah pelajari bahwa bagaimana di Yakobus pasal 1 ayat yang ke-13, 14, 15. Ketika kita dipikat olehnya, lalu kita buahi, itu akan menghasilkan maut. Maut itu bukan cuma sekedar mati secara nyawa, Bapak Ibu. Tapi mati secara apa? Karakter. Bayangkan, Daud yang sudah dibangun karakternya oleh penyertaan Tuhan, dibuat kuat, karena Allah punya kasih setia yang luar biasa kepada Daud. Namun ketika ia jatuh dalam kejatuhannya, langsung itu semua intimidasi iblis itu masuk. Dan ketika intimidasi iblis masuk, itu yang menyebabkan seseorang enggan untuk bertindak. Karena apa? Karena kalau dari posisi Daud, saya sedang bayangkan begini, oh berarti mungkin Daud kemungkinan besar dia tidak berani dan tidak bisa menerapkan ketegasan kepada anak-anaknya. Karena apa? Karena dia kan mendapatkan Bersheba aja dari apa? Dari cara yang tidak baik, yaitu mengirim suaminya Uria ke garis depan. Dalam kata lain, membunuh Uria untuk mengambil istrinya. Setiap orang ya Bapak Ibu, kalau nggak beres, dia tidak akan bisa dan tidak akan berani menindak kepada anaknya kalau dia anaknya itu nggak benar. Berarti ada sesuatu yang harus dibereskan di dalam diri kita sebagai orang tua. Apakah itu ada di dalam kehidupan kita? Barangkali misalnya. Kalau misalnya nggak ada, ya puji Tuhan. Kita harus berani tegas kepada anak-anak kita. Tapi bukan berarti kita galak dan kita main fisik yang sembarangan gitu ya. Karena kan perbedaannya begini, kalau Allah mengajar orang fasik dengan kehangatan murkanya. Tapi kalau Bapa menghajar orang anak yang dikasihinya dengan kehangatan kasihnya. Ya sama seperti Daud. Memang anaknya harus mati, tapi kan di sisi lain dia tidak kehilangan kerajaannya. Karena Daud pun juga merespon dengan benar. Dia terbuka di hadapan Tuhan. Dia mengatakan, aku telah berdosa di hadapan Tuhan. Nah, masalahnya kita kan nggak mau terbuka di hadapan Tuhan. Persoalan yang menjadi PR buat kita sebagai manusia adalah terkadang kita lebih sulit terbuka di hadapan Tuhan daripada terbuka di hadapan manusia. Karena kalau misalnya kita terbiasa terbuka di hadapan Tuhan, bukan berarti saya mengatakan kita tidak membutuhkan sahabat. Bukan berarti saya mengatakan kita tidak membutuhkan pemimpin umat atau pendeta atau hamba Tuhan. Bukan Bapak Ibu. Tetapi kalau orang yang biasa terbuka sama Tuhan, kan mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan, maka segala kedukaan, kepahitan itu kan akan dikeluarkan. Sama seperti kita minum jamu pahit tadi. Ketika kita minum, pahit, kita keluarkan, kita minum terus air yang banyak, lalu lama-lama kan tidak sepahit lagi kan. Berbeda dengan ketika dia telan, dia simpan di mulut, lalu kemudian dia telan atau dia tidak telan, dia lepehin, tapi dia ngomong sama itu sama seperti dia ngomong sama temannya. Ini kan pahitnya tidak hilang. Ini gambaran saja ya. Apalagi di dalam perasaan kita curhat nih. Kalau kita nggak didoakan juga nggak akan terjadi apa-apa. Yang terjadi malah justru dosa berikutnya. Yaitu apa? Yaitu perselingkuhan, apalagi pengkhianatan, apalagi penyimpangan. Orang jadi berbuat jahat. Karena apa? Karena ternyata orang kita ajak ngomong modelnya kayak Yonadab yang ngasih tahu, ya udah korupsi aja.
Ya udah curi aja mobilnya. Ya udah ambil aja barangnya. Atau ya udah kamu cari aja yang lain. Kira-kira seperti itu. Jadi hari ini kalau Anda merasa, oh ternyata saya ini selama ini menyimpan sebuah hal yang harusnya saya keluarkan. Kita akan terbuka di hadapan Tuhan. Saya tidak akan menyuruh Anda untuk terbuka di hadapan kita semua ramai-ramai. Enggak, di hadapan Tuhan. Karena nanti pada saat kita berdoa, Anda kan masih mute. Saya cuma minta nanti Anda benar-benar terbuka di hadapan Tuhan Yesus, Allah yang hidup. Ingat Bapak Ibu, Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang awal, yang akhir, dan yang hidup. Bukan hanya kunci kerajaan sorga di dalam tangannya, tapi juga segala kerajaan maut ada di tangannya. Jadi artinya apa? Kalau selama ini kita menjadi orang tua kurang benar, lebih baik kita terbuka di hadapan Tuhan. Ya. Lalu ada hal menarik lagi. Secara pelajaran strategis dan juga psikologis ya. Lihat bagaimana Absalom ini bisa memahami orang-orang di sekitarnya. Sekali lagi, sayangnya Absalom salah jalan. Sayang sekali. Kalau ini kita pakai di pekerjaan, di pelayanan, sebenarnya ini satu hal yang sangat baik dan luar biasa. Kalau misalnya jadi bawahan, dia akan menjadi bawahan yang sangat berprestasi. Kalau dia menjadi pimpinan, dia akan menjadi pimpinan yang bijaksana. Yang tidak sembarang dan sembrono gitu. Ya. Itu sebabnya Bapak Ibu yang terkasih, keengganan Daud menghukum Amnon karena kemungkinan besar dia merasa nggak layak menghukum Amnon yang memperkosa Tamar adiknya. Sedangkan Daud aja dapat Batsyeba dengan jalan membunuh Uria. Apakah hal-hal itu masih mengganjal di dalam diri kita selama ini? Barangkali kita harus terbuka di hadapan Tuhan. Kita minta Tuhan membasuh hati kita. Dan saat ini adalah saat yang tepat. Kalau Anda menyaksikan ini, Anda ikut ya. Entah yang ikut di BW secara Zoom, live Zoom maupun di YouTube saat ini saat yang tepat untuk Anda merasakan zaman kasih Tuhan. Karena Tuhan Yesus mengasihi Anda. Lalu kemudian yang menarik nih Bapak Ibu ya, terkadang kita sebagai orang tua, kita menyematkan anak kita sebuah nama. Tidak salah Bapak Ibu, sangat tidak salah, karena kita memiliki harapan yang luar biasa. Tapi tahukah Bapak Ibu, nama Absalom itu berarti Bapak Kedamaian. Saya ulangi ya, arti kata Absalom itu dari Abba dan Shalom. Dari bahasa Ibrani Abba, yaitu ABBA Bapa, Abba, dan Shalom, damai sejahtera. Jadi Absalom, bukan Absalom ya, Absalom adalah Bapa Kedamaian. Tapi ternyata dia tidak sesuai dengan namanya. Memang dia tidak membunuh setiap anak-anak raja yang lain. Memang dia konsisten, hanya membunuh Amnon saja. Tetapi Bapak Ibu, ini menunjukkan bahwa Daud tidak mengedukasi dan tidak mewariskan kebiasaannya memuji menyembah Tuhan dan tinggal di dalam Tuhan kepada anak-anaknya. Saya ulangi. Daud tidak mewariskan kebiasaannya memuji menyembah Tuhan dan terbuka di hadapan Tuhan kepada anak-anaknya. Kenapa? Sekali lagi, karena mungkin Daud juga merasa, kalau saya mengajarkan ke anak-anak saya, kan anak-anak saya tahu juga bagaimana saya mendapatkan mamanya nih Batsyeba. Atau mungkin anak-anaknya nggak tahu, tapi intimidasi iblis itu begitu menguasainya, mengurangi kepercayaan diri sebagai karakter seseorang Daud yang sesungguhnya seperti apa. Bagaimana orang yang berkenan di hatinya Tuhan. Tetapi karena dia dikuasai oleh intimidasi dari segala perasaan yang menekan dia, membuat dia menjadi tertuduh. Saudara, ini bukan Roh Kudus. Roh Kudus tidak pernah bekerja dengan menuduh kita. Roh Kudus tidak pernah bekerja menghakimi kita, nggak pernah. Pokoknya kalau Anda merasa tertuduh, Anda merasa terhakimi, itu Roh Kudus, bukan Roh Kudus. Roh Kudus, yaitu roh setan, roh iblis. Ya, bukan Anda sedang kerasukan, enggak. Tapi iblis itu merangsek kita dengan hal-hal yang mengintimidasi kita. Kayak katanya begini, ternyata bohong dia. Saudara, ini adalah iblis ini. Nah, kalau itu ada di pikiran kita dan di hati kita, lalu kita ucapkan, udah deh, kita jadi oratornya iblis. Ya, kita semua pasti pernah mengalami hal itu. Saya pun juga pernah mengalami hal itu. Tapi biarlah dari pembacaan dan pembelajaran
yang berharga di balik kisah ini ya Bapak Ibu sekalian. Dari sisi orang tua, mari Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengharapkan anak-anak kita ketika mereka punya masalah, mereka boleh datang kepada Tuhan dan berdoa, maka kita pun juga jangan cuma ngomong aja gitu. Berdoa lu. Atau misalnya, sembah Tuhan dong. Ke gereja yang benar dong. Sementara kita, maaf ya, izin saya, masih telat di depan mata anak-anak kita. Lalu apalagi, kita nggak pernah mau ngasih persembahan. Anak-anak kita nggak pernah mau nabung karena apa? Nggak pernah lihat kita ngasih perpuluhan. Anak-anak kita nggak punya belas kasihan, kenapa? Karena kita juga nggak pernah melakukan sesuatu yang berbelas kasih kepada orang lain di depan mata anak-anak kita. Anak-anak kita nggak pernah mau berdoa. Karena apa? Karena kita pun nggak pernah mau mengajak anak-anak kita untuk berdoa. Sudah Abuna, tapi susah. Tapi bukan berarti nggak bisa kan? Kan anak kita masih hidup. Selama anak kita masih hidup, saudara, selama itu kita harus terus ajak terus. Karena anak kita masih hidup. Karena ketika anak kita sudah mati, udah nggak ada lagi gunanya. Atau ketika kita sudah mati, kita juga nggak bisa beralasan kepada Tuhan. Karena di Pengkhotbah pasal 9 ayat 10 mengatakan, apapun yang kau bisa kerjakan dengan tanganmu, kerjakanlah dengan sekuat tenaga. Sebab tidak ada faedahnya ketika kita sudah di dunia orang mati. Jadi Bapak Ibu sekalian, hari ini, saat ini, kita sudah harus mulai memikirkan tidak hanya tentang perkembangan pelayanan kita saja, atau misalnya kemajuan usaha kita saja, atau misalnya keadaan kita saja. Apalagi kita cuma memikirkan nanti bagaimana ini. Kesulitannya belum ada. Kesulitannya belum tentu datang. Tapi kita udah mikirin terus gitu. Aduh, nanti gimana ya kalau tabungan hilang, atau tabungan berkurang, ini kok belum ada pemasukan lagi atau apa. Loh, padahal tabungannya belum terkuras. Ya kita kan harus punya strategi. Tetapi saudara, kalau kita tinggal dalam pemikiran itu terus, tapi nggak pernah tinggal di dalam Tuhan, bagaimana kita bisa mendapatkan damai sejahtera? Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih, ingat, jangan lagi ada rasa dendam. Ya, karena di Roma pasal 12, kalau nggak salah kemarin beberapa hari yang lalu saya sempat ngomong. Roma pasal 12 ayat 19 sampai 21 ya. Jangan kita itu menuntut balas. Tapi kita harus kasih tempat buat murkanya Allah. Pokoknya ingat Bapak Ibu, Allah itu murka dan dia menuntut balas kepada orang-orang fasik dengan kehangatan murkanya. Tapi kalau dia marah dan dia menegur kita sebagai anak-anak yang dikasihnya, yaitu menegur kita dengan kehangatan kasihnya. Tapi jangan lupa ada faktor di mana kita harus menanggung konsekuensi hasil pelanggaran dan kejahatan kita. Tapi tidak sekali-kali dia izinkan untuk kita itu terjerembab, masuk ke dalam lubang kenistaan dan maut. Sehingga kita menjadi pribadi yang sia-sia. Enggak mungkin. Tinggal kitanya mau nggak untuk tinggal di dalam Tuhan. Sayangnya sekali lagi, Absalom ini harusnya seperti Daud. Namanya aja Absalom, bapak kedamaian. Seharusnya dia tinggal di dalam Tuhan. Seharusnya dia juga memuji menyembah Tuhan. Seharusnya dia juga berkomunikasi dengan Daud. Berarti kalau Alkitab mencatat kejadian ini, berarti kemungkinan besar juga anak-anaknya ya cuma sekedar dikasih fasilitas. Ya sekali lagi Bapak Ibu, terkadang kalau Tuhan selalu memberkati kita berlimpah-limpah, itu juga nggak sehat. Nggak sehatnya apa? Kita hanya memandang kedekatan kita dengan Allah itu harus dengan membawa berkat. Begitu kita dekat dengan Allah ternyata berkat itu nggak ada, kita jadi marah sama Allah. Kita marah sama Tuhan. Jadi berbahagialah dan bersyukurlah senantiasa. Ketika kita sedang mendapat kesulitan, kita berdoa belum dijawab oleh Tuhan, berarti Tuhan sedang melatih kita, mental kita ini loh. Karakter kita ini tidak menjadi karakter yang ya mohon izin katakanlah cetek gitu. Cetek banget. Begitu gak diberkati Tuhan, gak mau ke gereja, gak mau berdoa, gak mau lagi kasih perpuluhan, gak mau lagi kasih persembahan, gak mau lagi bantu orang. Berselorohnya, saya aja gak pernah dibantu, apalagi ngapain bantu orang.
Itu orang ngomong seperti itu adalah orang yang memiliki akar pahit. Dari mana Abuna tahu? Karena dia mengatakan, saya aja nggak dibantu. Itu akar pahit kita. Karena kita melihat orang dibantu, saya bantu orang, kok orang nggak bantu saya? Orang malah bantai saya, Abuna. Sekarang kita mau nggak untuk mendapatkan apa yang kita minta kepada Tuhan dan Tuhan janji akan berikan. Kalau mau, taruh tangan di dada. Berikan tempat untuk murka Allah, firman Tuhan katakan. Ketika kau meletakkan tangan di dada, izinkan saya berdoa dan biarlah engkau menangkap doa ini dengan iman percaya bahwa Allah Roh Kudus akan meletakkan damai sejahtera di dalam hatimu. Ketika engkau memperkatakan Tuhan, katakan sama-sama dengan saya di tempatmu Bapak Ibu. Tuhan Yesus, saat ini aku melepaskan segala akar pahit, dendam, kebencian, ketidaksukaan, rasa ketidakadilan, ketakutan, kecemasan, rasa bersalah, rasa kegagalan. Aku mau keluarkan dan aku mau cabut sampai ke akar-akarnya dengan kuasa nama Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, katakan aku cabut semua akar kejahatan ini, akar pahit ini. Dan aku buang, aku patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Katakan sama-sama dengan saya, Tuhan Yesus, aku izinkan engkau mengambil alih hatiku. Roh Kudus ambil alih dan tinggallah di dalam jiwaku, agar jiwaku mendapatkan ketenangan dan damai sejahtera itu memberiku kekuatan. Aku yang sakit fisik sembuh, aku yang sakit hati pulih, aku yang merasa lemah tak berdaya bangkit dan menjadi kembali kuat karena ada kuasa kasih Tuhan yang menyertai. Terimalah berkat damai sejahtera cinta kasih Tuhan Bapak Ibu. Terimalah damai sejahtera yang sudah engkau izinkan berada di tempat hatimu dan jiwamu dan pikiranmu. Karena Yesus Kristus Allah yang siap memberkati engkau. Tuhan Yesus memberkatimu berlimpah-limpah. Tuhan Yesus menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Ia menghadapkan wajahnya kepadamu, memberimu kekuatan dan mengurapimu dan meletakkan damai sejahtera agar kita semua yang tinggal di dalamnya, jikalau ada masalah, hati ini tetap tenang, kepala juga tetap dingin, dan kita bisa mengambil keputusan dengan bijak. Kita menjadi orang yang punya strategi yang matang, sabar dalam segala kesesakan, dan kita tidak jemu-jemu bertekun dalam doa. Dengan demikian, apapun yang terjadi, sekalipun belum benar dan belum baik, mulut kita terisi ucapan syukur. Karena kita masih ada di dalam perlindungan Allah yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Mari sama-sama kita mau berdoa juga untuk Anya, putri dari Ibu Linda dan juga Pak Dwi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati anak ini. Tumbuh kembangnya Anya adalah tumbuh kembang bersama penyertaan Roh Kudus yang menjaganya. Dijauhkan dari predator anak, dijauhkan dari kecelakaan, dijauhkan dari segala penyakit yang berbahaya. Karena Anya adalah anak pilihan Tuhan. Tuhan memberkati bapak ibunya. Tuhan memberkati juga rencana Ibu Linda yang akan mengambil studinya, melanjutkan. Kami akan percaya Tuhan, kuasa darah Kristus menjamah dan menyertai sehingga hatinya tetap tenang dalam menghadapi segala macam hal. Karena Tuhan memiliki rencana indah dalam hidupnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberikan kekuatan juga bagi setiap kami yang hari ini harus mengambil keputusan. Bapa, di dalam hati hamba terkesan bahwa apa yang selama ini menjadi keraguan di dalam hati Bapak Ibu, hari ini Roh Kudus meletakkan sesuatu di dalam hatimu. Tangkap pesan itu, simpan di dalam hatimu dan percaya bahwa ketika engkau melangkah bersama dengan penyertaan Tuhan, engkau mulai memperbarui kehidupanmu,
maka engkau akan melihat betapa hebat dan dahsyatnya pertolongan Tuhan Yesus. Lebih dari apa yang pernah engkau alami sebelumnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu, semangat selalu. Mana wajah-wajah yang penuh dengan kelegaan? Bu Sinai, Bu Handayati juga. Ya. Juga Ibu Lani dan Bu Sekar, Pak Mardani, Bu Linggawati, Bu Rika, Bu Femi, Bu Duma, Bu Leli, Bu Bihot, Bu Alden, Kak Alden, ini Kak Alden dari tadi Bapak Ibu semua. Abuni Kartika, Shalom Abuni Kartika. Aman damai di sana. Haji Tuhan juga Pak Henry Gunawan, Ibu Yani dan Pak Musa Lembang, ya. Juga Bu Mimi, Shalom Bu Mimi. Puji Tuhan ya. Ini kalau kita mau pesan-pesan kue bisa sama Bu Mimi ya Bapak Ibu. Juga untuk Ibu Susilawati, juga Bu Marta, Shalom Bu Marta, Ibu Eva dan juga Kak Aldo. Ada siapa lagi di sana? Ada Bu Laura juga dan Bu Teresiali. Baik Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan ya. Mana salamnya? Sampaikan tangan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa besok pagi lagi, oke? Tetap saksikan BW yang ada di YouTube dan bagikan kepada orang-orang terkasih dan juga semua kerabat agar menjadi berkat dan semakin banyak orang-orang yang mengenal kebenaran dan hidup mereka dipulihkan. Amin. Yang pasti semangatnya buka mikrofonnya, bilang jangan kasih kendor. 1, 2, 3. Jangan kasih kendor. Bangun pagi akan memberikan kita semangat yang berbeda.